Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang murni, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Dan ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh menerima kekuatan, bakat-bakat peneguhan daripada Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu secara khusus pada saat ini ya Tuhan. Dan hanya karya Tuhan saja yang dinyatakan melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap untuk belajar dan memahami firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu semua silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, memasuki bulan Juni, bukan lagi memasuki sih, sudah agak minggu kedua gitu ya. Ada satu hal yang kembali membuat saya flashback. Kalau saya melihat anak-anak SD ya yang lulus, badan mereka masih kecil-kecil kan. Bapak Ibu tahu dulu saya, karena kita sedang berbicara tentang keluarga pada bulan ini. Dulu saya, dan pastinya bukan hanya saya saja, tapi Bu Gembala sudah pernah mengalaminya. Ketika lulus SMP, SD, bukan SMP ya. Ketika lulus SD, jadi lihatlah Alanis atau SU gitu ya. Kami sudah harus meninggalkan kampung, sudah harus meninggalkan orang tua, Bapak Ibu. Jadi dalam usia yang sekecil itu kami dilepas oleh orang tua kami. Tentu bukan dengan sukacita ya, tapi dengan derayan air mata begitu. Karena masih kecil, tapi karena ada pendidikan yang harus dilakukan, jadi kami harus keluar dari kampung. Mengapa? Karena di kampung belum ada SMP. Bu Roma rela nggak kalau SU lulus kelas 6 gitu misalnya harus pergi jauh gitu ya. Berat ya pasti, apalagi Om Riki dan Tadila. Berat juga ya melepas Alanis. Apa kemampuan anak seumur gini untuk mengurus diri sendiri gitu. Mungkin cuci baju apa masih bisa. Tapi kalau turut membantu dalam pekerjaan rumah tangga bertanggung jawab untuk itu pasti berat. Ketika mempersiapkan khotbah saya banyak merenung kembali bagaimana orang tua begitu berbesar hati melepaskan kami dengan satu tujuan supaya kami memperoleh pendidikan. Kalau kami punya orang tua yang egois, sudah tinggal dengan kami saja, tidak usah pergi. Kami tidak, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat kami di tempat ini karena saya dengan bukan saya kurang tahu kata orang apakah di kampungnya juga sudah ada SMP atau bagaimana, tapi itu yang kami rasakan. Jadi kalau berbicara tentang kuat mental atau apa, jangan lagi memuji kami ya. Karena dari lulus SD kami sudah harus terpisah dengan orang tua, bukan karena kemauan, tapi memang itu yang harus terjadi. Satu-satunya kita untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi harus keluar dari kampung. Jadi saya sangat paham apa yang Saudari Anita tadi sampaikan bahwa kalau ada waktu pulang itu baik, lanjutkan. Karena nanti kalau sudah berkeluarga, apalagi kalau sudah punya anak, itu tidak akan bisa dilakukan dengan leluasa gitu ya. Tidak apa-apa, itu baik. Salah satu bentuk bakti juga kepada orang tua. Bapak Ibu, dalam minggu ini kita belajar tentang satu tema besar yaitu keluarga. Berbicara tentang keluarga, kita semua tahu bahwa ketika Tuhan Yesus, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, Dia menciptakan segala sesuatunya dengan begitu baik, bisa dilihat di dalam Kejadiannya. Kemudian diciptakannya seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki ini tidak bisa hidup sendiri, begitu ya. Diciptakanlah lagi Hawa, begitu, sehingga ada penolong bagi dia yang menemani dia, sehingga mereka hidup bersama-sama untuk menjalankan keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, dari awal saja ini bapak-bapak sudah kena, tidak ada maksud tersembunyi di sini ya bapak-bapak ya, karena ternyata memang itulah yang firman Tuhan katakan. Tidak hanya cukup Adam seorang diri, tapi Dia menciptakan Hawa bagi Adam, sehingga mereka bersama-sama membangun keluarga di dalam dunia ini ya. Pertama kalinya sehingga lahirlah Kain dan
Abel, dan seterusnya keturunannya sampailah pada kita pada hari ini. Dan kemudian kita juga masuk ke dalam pelayanan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 2. Ini adalah cerita yang juga sangat terkenal dengan judul di dalam yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perkawinan di Kana. Yohanes pasal 2. Bapak Ibu bisa melihat di situ bahwa di dalam cerita inilah kita akan melihat bagaimana mujizat atau tanda pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Yang saya mau kita perhatikan dalam bagian ini, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa melalui keluarga karya atau mujizat pertama Yesus dilakukan. Mari kita membaca terlebih dahulu secara bersama-sama, mulai dari pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, dan mengapa mereka sampai kehabisan anggur, Bapak Ibu bisa juga mungkin menjadi salah satu referensi kita dari Kejadian pasal 29 ayat 27. Jauh sekali ya. Tetapi itu bisa menjadi satu referensi bahwa pesta pernikahan itu dilakukan cukup lama. Bahkan kalau di Kejadian itu dikatakan 7 hari. Kalau yang datang melebihi undangan, kalau kita kan sekarang pakai sistem undangan. Kalau waktu itu saya rasa bisa jadi satu kampung atau orang-orang di sekitar yang tahu acara tersebut akan datang. Kemudian belum selesai hari pestanya, anggur sudah habis. Dan hari-hari pesta masih berlanjut begitu. Dan ini adalah sesuatu hal yang tragis ya. Secara khusus kalau itu adalah acaranya kita, tentu itu menjadi sesuatu hal yang memalukan bagi keluarga kita, karena akan diceritakan sepanjang umur hidup kita, mungkin bisa jadi begitu, karena ada kekurangan yang sangat kentara di dalam pesta tersebut. Tetapi sebelum lebih lanjut kita membahas hal tersebut, saya ingin kita melihat di dalam bagian ini bahwa ketika berbicara atau kita melihat Maria bertanya kepada Yesus, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Maria tahu bahwa keluarga yang mengadakan pesta itu kekurangan anggur, dan ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Itu dia menyampaikan informasi begitu. Kemudian di ayat 4 Yesus menjawab, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kalau kita melihat, Bapak Ibu nanti di rumah bisa lihat banyak penafsiran, terutama dalam pasal 2 ini ya. Kalau di bahasa Indonesia, Alkitab kita dikatakan, mau apa engkau daripadaku ibu, ada kata ibu di situ. Tetapi kalau dilihat dari bahasa aslinya, ini berbicara tentang mau apa engkau daripadaku, hai perempuan begitu. Tapi bukan berarti dalam konteks yang kasar ya. Tetapi Yesus sedang menekankan satu posisi bahwa
untuk melakukan mujizat bukan antara hubungan Yesus sebagai anak daripada Maria. Karena kalaupun Yesus melakukan suatu tanda, itu adalah karena satu bagian dari mengapa dia ada di dunia ini, begitu. Bukan atas perintah ibunya, bukan begitu. Nah, tetapi kalau di bahasa Indonesia memang kita lihat ibu, kata ibu yang ditulis di situ. Itu ada sedikit keterangan yang saya sampaikan bahwa artinya segala sesuatu yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini bukan karena diminta oleh ibunya, tetapi itu adalah memang waktunya bagi Yesus sendiri. Karena dikatakan waktumu belum tiba. Tetapi apa yang Maria katakan kepada para pelayan yang ada di situ? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria pun tahu posisinya karena kita mengerti ya dari awal-awal Injil telah dijelaskan mulai dari Maria mengandung, malaikat mendatangi. Dia tidak banyak berbicara dengan malaikat juga ya. Saya jadilah kepadaku menurut kehendakmu, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Itu yang dia katakan, tidak ada AB sampai tidak ada. Tetapi dia mengatakan hal itu dan terjadilah semua peristiwa ini. Itu pun terjadi dalam pasal 2 ini. Tidak banyak yang Maria katakan, tetapi tepat begitu. Orang-orang ini tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi Maria menyampaikan kepada mereka, apa nanti yang orang ini katakan kepadamu, buat saja. Nah, kemudian kita melihat cerita ini terlebih dahulu. Di situ ada 6 tempayan. Disediakan bukan untuk minum, Bapak Ibu. Kan ada tempat untuk minum khusus, tetapi ini seperti disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Bapak Ibu ingat bejana pembasuhan? Ada di lambang kita juga ya, di GKI, ya di dekat sini. Pembasuhan itu berarti untuk membersihkan apapun yang ada pada kita. Seperti contohnya kalau kita mau orang datang ke rumah perlu membasuh diri, membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Bukan hanya badan kita, bahkan mungkin orang mencuci piring, boleh ambil air dari situ. Jadi disebut bukan satu tempayan yang khusus untuk anggur. Ini yang mau ditekankan, yang saya mau sampaikan bahwa itu adalah tempayan biasa yang dipakai untuk pembasuhan. Jadi apa hubungannya dengan tanda yang Yesus lakukan? Kemudian Yesus berkata ya di ayat yang ke-7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka itu siapa? Pelayan-pelayan yang sudah mendapat perintah dari Ibu Yesus tadi. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu ya perintah yang Yesus akhirnya berikan. Kemudian cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan kemudian ternyata anggur itu terbukti. Apa yang Yesus buat itu, setelah ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, karena dia tidak tahu ya anggur itu, air itu telah diubah oleh Yesus. Dia tidak tahu dari mana sumbernya, tetapi yang dia tahu itu anggur yang enak. Sampai dia katakan bahwa ayat 10, orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya air yang ada di tempayan tadi yang telah dicedok, yang telah diisi penuh oleh para pelayan itu dan dicedokkan ke kepala pemimpin pesta, itu adalah anggur yang terbaik daripada yang sudah mereka minum sebelumnya. Artinya, walaupun kita tidak merasakan seperti apa anggur yang mereka minum itu, rasanya manis kah, asam kah, atau seperti apa, tetapi sudah terverifikasi di sini bahwa itu adalah anggur yang enak, bakal lebih enak daripada yang sudah mereka minum. Artinya, tanda yang Yesus lakukan itu sungguh nyata dan sungguh-sungguh dilakukan, diubah air yang biasa menjadi air anggur. Siapa yang tahu bahwa Yesus yang melakukan hal tersebut? Apakah pemimpin pesta tahu? Tidak, karena dijelaskan di sini dia tidak tahu dari mana air itu datang. Yang dia tahu bahwa itu telah disediakan oleh tuan rumah atau pemilik pesta. Dia tidak tahu bahwa Yesus yang melakukan mujizat. Yang dia tahu disiapkan oleh tuan rumah. Kemudian yang tahu siapa? Adalah para pelayan.
para pelayan dan murid-murid Yesus. Mereka lah yang tahu. Apakah kemudian hal itu membuat para pelayan itu bertobat kemudian menyembah Tuhan? Kalau kita lihat di pasal 2 ini tidak ada ya. Tidak ada dituliskan, tidak ada dijelaskan tentang bagaimana iman mereka setelah itu. Tapi satu yang pasti di ayat 11 bahwa murid-muridnya telah melihat kemuliaan Yesus melalui tanda yang pertama ini. Di sana dikatakan bahwa ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang tahu hanya sedikit orang. Tidak banyak, padahal ini adalah tanda yang pertama. Kalau Yesus mau memulai pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, kalau dia mau banyak pengikutnya, seharusnya kalau menurut kita secara manusia, dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Kalau sekarang yang mungkin disiarkan di YouTube, di Instagram, di TikTok, supaya semua orang tahu, wah orang itu hebat, langsung datang. Kok kalau ini orang yang hebat, mari kita datang kepada dia. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Hanya segelintir orang yang tahu, bahkan tidak semua pun menjadi percaya kepada dia. Seperti pelayan itu ya, tidak dijelaskan secara khusus bagaimana kepercayaan mereka setelah itu kepada Yesus. Artinya, pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar mencari banyak orang untuk percaya atau melihat kehebatannya, tapi ini bukan satu hal yang terutama, yang satu-satunya yang akan dia lakukan, karena dalam perjalanannya di tengah-tengah dunia ini masih banyak nanti sampai karyanya di kayu salib, bukan kenaikannya di surga. Kemudian apa yang menjadi yang mau saya tekankan dalam bagian ini? Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa mengadakan satu pesta, apalagi ini pernikahan, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam keluarga. Karena terbentuknya satu keluarga yang baru. Dari keluarga yang asing menjadi satu keluarga dan akan membangun satu generasi berikutnya dan akan terus berkembang. Artinya, kalau dalam pesta ini saya mau mengambil bagian ini. Dalam pesta ini, kalau seandainya anggur itu habis, bukankah selamanya? Itu yang biasa terjadi di masyarakat pada waktu itu dan mungkin pada saat ini pun bisa begitu. Kalau ada satu kekurangan dalam pesta itu bisa jadi akan terus dibicarakan dari mulut ke mulut dan akan menjadi hal yang memalukan bagi keluarga ini. Walaupun ini adalah sebelumnya Yesus belum pernah melakukan mujizat, tapi Maria tahu bahwa Yesus bisa menolong begitu. Walaupun sebelumnya belum ada mujizat. Dan kita melihat satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan kerjakan di sini, bahwa melalui hal ini kita tahu Yesus sangat peduli kepada keluarga. Yesus sangat peduli kepada keluarga. Karena akhirnya apa? Banyak hal yang bisa kita pelajari. Satu, anggurnya tidak kekurangan, kemudian nama baik keluarga ini terselamatkan, walaupun sampai hari ini kita tidak tahu nama pengantinnya siapa, mertuanya ini siapa, kita tidak tahu siapa. Tetapi yang sangat terpenting di sini adalah keluarga juga sangat penting bagi Yesus. Dia memulai pelayanannya dalam sebuah keluarga, menyelamatkan nama baik keluarga ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sehingga tidak ada cerita gitu. Kalau sekarang kan mungkin ada cerita, tapi itu akibat ulah-ulah manusia misalnya. Saya nggak kebagian makanan karena sudah habis dibungkus semua, saya belum kebagian, itu lain cerita. Kalau yang ini, itu betul-betul habis, bukan karena dibungkus atau apapun, tetapi memang habis. Artinya kurang yang disediakan. Dan saya mau Bapak Ibu juga melihat bahwa kita dalam keluarga kita penting bagi Tuhan. Segala hal yang kita alami, kecukupan, kekurangan, bahkan ketika kita diberi kelimpahan, Tuhan tahu semuanya itu. Bahkan Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan menolong dengan caranya. Ini yang membuka khotbah saya pada hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, setelah kita melihat bahwa pernikahan atau rumah tangga atau keluarga itu penting bagi Yesus, kita pun akan melihat apa pengajaran selanjutnya yang perlu kita pelajari. Tentu ini juga sudah dalam persiapan pranikah biasanya ini diberikan juga ya. Tenang Anita, ini bukan pranikah. Mari kita membuka dari Efesus.
Efesus pasal 5 ayat 22, kita akan membaca sampai pasal 6 ayat yang seterusnya. Saya membagi Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Silakan dibaca oleh semua ibu-ibu. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 24 akan dibaca oleh ibu-ibu. Dan Efesus pasal 5 ayat 25 ini cukup panjang, 25 sampai ayat 31 nanti akan dibaca oleh laki-laki. Kemudian nanti Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat akan dibaca oleh anak-anak dan pemuda-pemudi. Ya, jadi ingat masing-masing. Kalau sudah menemukannya, boleh gelengkan kepala. Sudah oke. Yang ibu-ibu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Yang laki-laki atau bapak-bapak Efesus 5 ayat 25 sampai 31. Nanti sama-sama akan membaca ayat 32 sampai 3 ya. Ayat 32 ya. Kemudian nanti anak-anak akan membaca dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Oke, aman Bapak Ibu? Sudah siap? Siap. Mari kita dengar suara siapa yang lebih kencang ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Istri berdoa kepada suami-suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dengan itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi umat dan telah menyerahkan dirinya padanya untuk menguduskannya sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan firman di hadapan dirinya dengan keselamatan tanpa cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab tubuh laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Ayat 32 dan 33 sama-sama, 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat, anak-anak dan muda-mudi 1, 2, 3. Juga ayat menjadi bunuh. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti rencana dan ketentuan. Supaya kami berbahagia dengan yang Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas Bapak Ibu? Sudah cukup saya turun. Ya. Ini adalah cerita yang atau bagian firman Tuhan yang sudah sangat jelas. Ya, Bapak-bapak ya, tadi sudah membaca. Ibu-ibu bagaimana? Nah, anak muda-mudi sudah siap juga ya. Satu bagian yang sangat jelas kepada kita bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, anak-anak dan orang tua dengan anak-anak. Sangat jelas bahwa kalau kita mempunyai satu buku atau apa, ada lem perekat atau ada hal untuk mengaitkan itu. Kalau kita dalam keluarga dikasih rantai seperti itu, nanti nggak bisa kemana-mana begitu ya. Tetapi yang menjadi materai, yang menjadi lem, yang menjadi perekat antara kita dalam keluarga apa? Itu Yesus Kristus. Hanya kalau sudah mulai terjadi hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti perceraian atau apapun, perlu dipertanyakan apakah kasih Kristus ada di dalam orang tersebut. Kemudian kita melihat juga di dalam Alkitab bahwa banyak sekali juga
tokoh-tokoh atau orang-orang yang tidak seideal. Ini perlu kita membuka mata juga bahwa Alkitab dengan terus terang memberikan contoh-contoh kepada kita bahwa tidak hanya keluarga yang ideal yang Tuhan perlihatkan kepada kita, tetapi ada juga banyak contoh. Oleh karena itu, kalau kita merasa atau ketika membaca bagian ini merasa bahwa saya belum sempurna seperti itu, karena kita memang masih bergumul juga di tengah dunia dan masih berdosa. Saya memberikan beberapa contoh ya Bapak Ibu. Contohnya seperti Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama. Mereka belum mempunyai mertua, mereka belum mempunyai tetangga yang bisa diajak bergibah, istilahnya orang. Tetapi ternyata walaupun hanya mereka berdua saja, sudah terjadi juga cekcok mulut ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada cekcok mulut ya, itu ternyata sudah pernah terjadi juga di dalam Alkitab. Mereka saling menuduh ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka saling menuduh, yang salah A, yang salah Adam, yang salah Hawa. Itu sudah terjadi. Kemudian kita juga melihat ada perseteruan antara Sarah dan Hagar. Itu istri Abraham ya. Kemudian kita juga sempat melihat ini adalah salah satu contoh yang nyata di dalam Alkitab. Ketika dua malaikat mendatangi Lot, ketika waktu itu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, dua orang ini datang. Kemudian apa yang Lot katakan? Dia mau memberikan dua anaknya kepada orang-orang tersebut. Yang penting tamunya ini tidak diganggu. Ini seperti hal sederhana, tetapi memberikan dua anak gadisnya kepada orang itu juga sebenarnya tidak baik ya. Satu hal yang dilakukan oleh seorang bapak waktu itu demi melindungi tamunya. Kemudian Ribka dan Yakub menipu Esau. Kemudian kita juga lihat bahwa Ishak dia pilih kasih, dia lebih kasih kepada Esau, sehingga terjadilah penipuan tersebut. Kemudian ada cinta segitiga juga antara Yakub, Lea, dan Rahel. Kemudian ini saling berkaitan ya, maksudnya antara suami istri, anak dan orang tua juga ada. Bapak Ibu ingat juga cerita tentang Saul ketika dia melempar tombak kepada anaknya. Siapa nama anaknya? Yonatan. Karena dia lebih membela Daud ya. Kemudian perempuan Samaria yang memiliki berapa? 5 laki-laki suami. Lalu tinggal bersama yang seorang yang bukan suaminya. Dan kalau Bapak Ibu masih punya referensi yang lain, banyak. Artinya di dalam Alkitab juga membuka bagi kita bahwa ternyata banyak keluarga juga yang tidak sempurna. Artinya orang tua dan anak, suami istri memiliki permasalahan. Kemudian melihat kepada keluarga kita di masa saat ini, dan kemudian melihat kepada ayat yang kita baca tadi. Tadi yang dilempar Yonatan atau Daud, Om Riki? Kalau salah koreksi ya. Daud ya. Oke. Sahabat anaknya ya, itu lebih ngeri lagi. Sahabat anaknya dilempar dengan tombak. Nah, kemudian ketika kita melihat di dalam bagian ini, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, ini adalah surat yang sangat jelas yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus bahwa ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita hidupi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dijelaskan di sana bagaimana kita sebagai anak-anak terang atau orang kita sudah percaya kepada Kristus, bagaimana kita harus hidup. Tentu saja dengan menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan itu dimulai dari mana? Di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-33 sangat dijelaskan bahwa suami dan istri terlebih dahulu melakukan firman Tuhan, kemudian ajarkan itu kepada anak-anak, sehingga ada satu kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga dari keluarga yang kuat ini, keluarga yang taat kepada Tuhan, muncullah gereja yang juga kuat. Dimulai dari keluarga kita masing-masing.
Istri tunduk kepada suami. Wah, suami senang ya dengar ini ya. Istri tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tapi jangan lupa bahwa di ayat 28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi jangan hanya dipotong di situ saja. Istri tunduk, apapun tunduk. Tetapi lupa kepada ayat 28 bahwa suami pun harus mengasihi istri sama seperti diri sendiri. Saya tanya bapak-bapak mengasihi diri sendiri? Ini ngeri nih kalau tidak tahu mengasihi diri sendiri, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Mengasihi ya? Bagaimana? Perlu dipertanyakan. Bapak-bapak mengasihi peduli kepada diri sendiri? Tidak ada paksaan? Karena ketika peduli kepada diri sendiri, tentu juga itu bentuk kepedulian kepada pasangan. Di ayat 28 sangat jelas bahwa seperti mengasihi diri sendiri, demikian juga mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Mengasihi diri sendiri. Ingat perintah Tuhan ya, ada dua juga ya. Yang terutama, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua yang ada pada kita, kekuatan kita, segala hikmat kita berpikir, akal budi kita. Kemudian yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, agak-agak mirip, tetapi ditekankan lagi kalau dalam bagian Efesus pasal 5 ayat 28 ini, ditekankan di sini lagi bahwa suami ini turunannya ya berarti ya. Tadi kan semua orang harus mengasihi diri sendiri, lalu kita mengasihi orang lain. Kemudian di ayat 28 ini dikatakan suami mengasihi diri sendiri, kemudian mengasihi istri. Walaupun sering kita dengar ada lagu dangdutnya makan jual baju celana gitu ya. Saya tidak hafal, tapi intinya demi istri gitu ya. Enggak juga lah, masa nggak pakai baju, nggak pakai celana demi istri gitu ya, cari nafkah. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah ada keseimbangan di dalam kehidupan kita semua. Memang kalau berbicara tentang rumah tangga, Bapak Ibu tentu lebih senior daripada saya juga, karena saya belum memasuki angka puluhan tahun. Tetapi ketika kita melihat contoh dari firman Tuhan ini, sangat jelas berbicara kepada kita juga bahwa saling bertaut, saling mengasihi, tidak terpisahkan. Jadi kalau engkau mengasihi suamimu, tunduklah kepada dia. Ini untuk kita para istri. Kemudian jika engkau mengasihi istrimu, maka kasihilah dirimu juga. Tolonglah dirimu sendiri dan engkau bisa menolong istri dan anak-anakmu. Dan kemudian keduanya bersama-sama belajar menghidupi firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam firman Tuhan, tentu saling menopang untuk melakukan firman Tuhan ya. Misalnya yang satu lagi ini nih belum sempat baca firman Tuhan, belum sempat berdoa, yang satu mengingatkan, saling mengingatkan. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Firman Tuhan dalam pasal 6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemarin di sekolah minggu kita sudah bahas ini cukup jelas ya anak-anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tidak hanya berhenti di situ saja. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita harus melihat kepada konteks ya. Selalu laki-laki yang akan disebut, karena dalam penghitungan yang dihitung adalah mulai dari kaum pria gitu. Contoh ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, tentu yang banyak dihitung di situ adalah laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Nah, demikian pun dalam bagian ini, dalam pengajaran akan firman Tuhan, ya bukan hanya firman Tuhan saja, tapi segala sesuatu, selalu ada kolaborasi antara
suami dan istri. Dikatakan di dalam ayat 4, kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran firman Tuhan dan nasihat Tuhan. Artinya semua mengambil bagian di dalam pertumbuhan kehidupan seorang anak karena adalah generasi penerus. Tidak cukup hanya satu saja, misalnya cukup ibunya saja. Ayah tidak perlu karena sibuk. Tidak ada istilah itu kalau di dalam Alkitab ya Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita lihat dalam perjanjian lama, dijelaskan lagi di sana, ketika engkau duduk, ketika engkau dalam perjalanan, bahkan katanya ditaruh di depan pintu rumahnya, bahkan ditaruh di dahinya supaya apa? Diingat terus, dan itu adalah tugas seorang ayah, tugas seorang bapak. Dan sekarang, apakah itu sudah tidak berlaku? Tentu masih berlaku. Dan yang seperti saya katakan tadi, ada kolaborasi antara ayah dan ibu, kerjasama. Kemudian ayat 1 dan ayat yang ketiga ini, bahwa anak-anak taatilah orang tuamu. Pada masa itu Bapak Ibu, ketika orang mempunyai budak dan budaknya itu dijual, artinya tuannya sudah lepas tangan, tidak ada hak lagi terhadap budak tersebut. Tetapi ketika seorang ayah tidak suka dengan anaknya, bukan hanya tidak suka, tetapi dia mempekerjakan anaknya, seandainya ini terjadi ya, dalam konteks pada masa itu. Kemudian orang tua ini, dia menjual anaknya menjadi budak, dia masih ada hak lagi untuk mengambil anak itu dan menjual atau melakukan hal lain lagi kepada anak ini. Ada kasus, itulah konteks yang sedang berlaku pada masa itu. Tetapi ini perbedaannya dengan budak tadi ya. Kalau dia punya budak, dia menjual budak ini, kemudian dia tidak punya hak lagi atas budak ini. Tetapi kalau itu adalah anaknya, walaupun sudah dijual, dia masih ada hak lagi untuk anak tersebut. Artinya, kalau dia orang tua yang tidak baik, anak ini akan sangat tertindas. Makanya kenapa ditekankan tidak hanya cukup ayat 1, 2, dan 3, tetapi ditambahkan ayat yang keempat bahwa jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Supaya dalam mendidik anak tidak semena-mena begitu ya, tidak diperlakukan dengan sesuka hati, tetapi dididik betul-betul seperti nasihat firman Tuhan. Kemudian juga di dalam ayat 1 dikatakan, pasal 6 ayat 1 dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada penekanan juga di sana bahwa ketaatan anak kepada orang tua tentu dengan hikmat. Betul ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya. Ketika seandainya anak ini mempunyai orang tua yang tidak taat kepada Tuhan, kemudian memberikan perintah yang tidak sesuai firman Tuhan, anak ini dapat memfilter bahwa ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada ketundukan, ada ketaatan, tetapi itu berjalan dalam terang firman Tuhan. Bukan ketika disuruh mencuri, oh harus taat, akhirnya mencuri. Bukan. Maksudnya bukan seperti itu. Kemudian sangat jelas bahwa ketika semuanya ini berjalan dengan baik, ini adalah ideal ya, kalau idealnya firman Tuhan, semua ini berjalan dengan baik, tentu akan ada gereja yang kuat, keluarga yang kuat, gereja yang kuat. Ya, walaupun setiap kita adalah gereja, tetapi gereja yang saya mau katakan di sini adalah kita dalam perkumpulan besar kita juga akan sangat kuat. Terhadap apa? Terhadap bahaya-bahaya dari luar. Kalau seorang penjaga domba, bahayanya apa? Ada serigala, ada pencuri mungkin. Kalau kita dalam keluarga atau dalam jemaat atau dalam keluarga, apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita takuti? Tentu ajaran sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang menyeleweng. Contohnya, ya ada hubungan-hubungan yang tidak baik gitu ya. Kalau Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mulai sudah ada hal-hal yang lain lagi, bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi sesama Adam begitu ya. Itu contoh yang di luar firman Tuhan. Kalau kita melihat dari awal Alkitab, kita pelajari dari Kejadian, tidak ada Tuhan memberikan ajaran selain suami dan istri, Hawa dan Adam,
Dan bahkan ada teguran juga kalau Bapak Ibu mengingat cerita kisah Sodom dan Gomora, itu adalah akibat terjadi penyelewengan dalam hubungan. Ini sangat penting juga karena seperti yang kita lihat, kita tidak membicarakannya, tetapi hal-hal itu terus berkembang. Makanya kita harus terus mendidik diri kita sendiri, anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, saya mau kita juga mengingat bahwa dalam keluarga Kristen yang menjadi pengikat kita tidak terlihat tetapi ada, yaitu Yesus Kristus adalah dasar sumber kekuatan dalam jalinan keluarga kita. Kristus Yesus adalah dasar dari kehidupan suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang mengecewakan, kemarin saya sempat sharing dengan anak-anak, orang tuamu bukan orang tua yang sempurna, karena mereka pun bergumul dengan dosa. Oleh karena itu, jika mereka melakukan kesalahan yang mungkin menurutmu tidak sesuai firman Tuhan, tegur dan doakan mereka. Itu yang kami juga ajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak pun turut mendukung orang tua dengan cara bagaimana? Bisa mendoakan orang tuanya. Seperti orang tua pun mendoakan anak-anak. Sehingga rantai itu tidak terputus dan terus terpelihara dengan baik sampai orang tua menua bahkan sudah tidak ada di dunia lagi, dan sampai anak-anak ini dewasa, mereka pun terus memegang firman Tuhan dengan baik. Saya kembali ke cerita awal. Sekiranya saya ketika tidak mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, tidak dengar-dengaran orang tua, ketika lulus SD, keluar, umur-umurnya Dias, Daniel, tapi Dias sudah lulus ini ya, umur-umur Alicia, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu kita sudah tidak bersama dengan orang tua lagi. Ini umur yang sangat rentan, remaja, pra-remaja. Kalau waktu itu kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bagaimana? Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata ada juga teman-teman kami yang pindah agama gitu ya. Ada lagi percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang banyaklah kasus yang terjadi. Oleh karena itu, saya lihat bahwa ternyata umur dan teladan didikan orang tua kepada anak itu sangat berpengaruh. Sehingga ketika Anita pun pergi sejauh apapun, pasti ingat ya pada nasihat orang tua, terlebih bahwa kita ingat ada Tuhan yang menolong kita. Itu pun sebenarnya berlaku dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai orang tua, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kemanapun kita pergi, kita tahu bahwa Dia yang Immanuel melihat kita. Bukan hanya kita ingat, kita percaya Dia memelihara kita dalam kesulitan kita, tapi Dia pun ada ketika kita hendak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tuhan ada di sana. Tuhan melihat, dan bahkan ketika kita kesulitan, Tuhan mengerti. Oleh karena itu, jika pada saat ini kita mengalami pergumulan yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun, mari kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menolong kita, memberi kekuatan, memberi kemampuan, bahkan memberi kesanggupan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatunya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga di akhir pasal surat Efesus ini diberikan ayat 10. Saya akan membaca untuk kita. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hal yang kita perlukan untuk menghadapi dunia pada saat ini, pergunakanlah perlengkapan rohani di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, sehingga kita selalu siap sedia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada saat ini atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kerinduan hati kami adalah semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Semakin hari keluarga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan terus mengoreksi kami jika ada hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang tidak benar yang kami lakukan, bahkan yang kami ajarkan, baik dari diri kami sendiri kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menambahkan hikmat kepada setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Bersama-sama juga kami menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, dan Roh Kudus yang ada di dalam kami senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, menguatkan kami, bahkan memberikan kami kemampuan untuk menjaga kekudusan hidup kami dalam segala hal yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami, menambahkan hikmat dan kemampuan bagi kami dalam segala aktivitas, kegiatan, bahkan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya terus menolong dan memimpin setiap kami. Terima Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.